Oke, jadi banyaklah nanti jenengan bisa lihat-lihat atau searching di Instagram itu sudah diposting beberapa karya dari Kak Novia yang nanti kalau ada yang ketertarikan atau istilahnya selaras nanti bisa untuk hubungi melalui WA. Nah, ini yang paling banyak peminatnya ini ketika pandemi itu yang buku ini, Kak. Ini apa ini? Ini adalah proses berpikir kreatif. Oke, nih bukunya. Ya, kalau gini kayaknya kebalik ya. Oh iya, kebalik ya. Dari kameranya ya, Kak ya. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti ditulis aja. Jadi proses berpikir kreatif dalam pengajuan masalah matematika. Iya, ini kalau saya pantau dari Shopee banyak sekali beberapa Shopee yang marketplace Shopee yang menjual buku ini, Kak. Jadi ada sekitar harganya 70, bervariasi sih. Ada sekitar 16 penjualan, ada 3, ada ini ya. Oh, nggak kelihatan. Oh, nanti dah. Nanti aja lah kita ini ya. Ini menarik soalnya di dalamnya itu ada bagaimana berpikir kreatif dalam penelitian pendidikan matematika. Subnya ada tentang berpikir kreatif, pengajuan masalah, kemudian pengajuan masalah dalam berpikir kreatif. Kalau saya lihat ya, kalau sekarang ini salah satu seseorang itu bertahan dalam perkembangan era atau zaman gitu adalah mereka yang bisa memainkan kreativitas. Betul, gitu. Kak, betul. Nah, dalam hal ini nih kayak buku ini mungkin bisa jadi jawaban gitu kan. Ternyata dalam matematika itu tidak seperti yang kita pikirkan seperti waktu di sekolah dasar, bahwa matematika itu adalah pelajaran yang menakutkan. Karena di dalam matematika sendiri ternyata diterapkan cara berpikir kreatif itu sendiri, Kak Robi. Oh, gitu. Jadi bagaimana cara berpikir kreatif itu ada di dalam matematika ini. Oh, jadi secara garis besar buku ini isinya itu ya, Bu ya? Iya, betul. Bagaimana proses berpikir kreatif melalui matematika. Iya, ini penerbitnya Geraha Ilmu Yogyakarta. Yogyakarta. Dan juga buku keduanya yaitu ini Higher Order Thinking Skill melalui matematika untuk siswa sekolah dasar. Untuk buku ini sebenarnya acuannya bukan untuk diberikan kepada anak siswa sekolah dasar, tapi seorang peneliti, kemudian guru maupun ini pengajar. Jadi tidak boleh diberikan kepada anak sekolah dasar tanpa dampingan dari orang tuanya. Oh, kenapa begitu? Karena di sini ada tulisannya di sini pengembangan dan penyelesaian soal. Jadi kalau pengembangan berarti kan yang memasuki wilayah pengembangan itu adalah guru. Oke. Bagaimana guru itu akan kreatif dalam mengembangkan soal-soal yang berbasis HOTS ini. Iya. Jadi kalau misalkan mau guru, maka di sana ketika saya menulis di IG, buku ini hanya diberlakukan untuk seorang peneliti, kemudian pengajar dan juga mahasiswa. Tidak diberlakukan untuk siswa tanpa pendampingan dari seorang guru. Kan. Gitu. Ini lagi happening loh kalau saya rasa yang berbasis HOTS ya. Iya. Gitu. HOTS sama matematika ini bagus ini. Jadi ini Kak ya sedikit mengulas tentang buku ini. Ini adalah buku ini saya tulis karena karya ini adalah capaian luaran dari hasil penelitian saya Ristek Print tahun 2020. Jadi itu saat pandemi pertama, itu saya berada di rumah di Trenggalek sana. Jadi saya menyelesaikan penelitian itu ya alhamdulillah dalam 1 tahun itu saya sudah menyelesaikan penelitian saya dan alhamdulillah satu karya dari penelitian saya yang didanai oleh Ristek Print itu sudah keluar dan dalam bentuk ini. Covernya cantik loh. Iya. Cantik ya. Benar, menarik banget ini ya. Kalau kita jadinya kayak matematika itu sebenarnya kan seolah-olah jadi kayak buku ilmu berat gitu kan. Ilmu berat. Tapi di situ ketika HOTS itu Higher Order Thinking Skill, saya memang meminta desain bagaimana ketika di situ itu ada kata-kata istilah HOTS, tapi di situ gurunya itu sangat charming dengan ininya. Lebih dekat dengan anak didiknya. Tidak, ini kan semuanya anak-anaknya juga bahagia kan dalam sampulnya itu. Iya, benar. Jadi soal HOTS itu tidak harus melulu soal yang sulit, tapi soal yang bisa mendeskripsikan kemampuan berpikir tingkat tingginya gitu. Oh gitu. Nah, kalau boleh diulas sendiri, HOTS itu sebenarnya apa sih, Bu? HOTS itu adalah bagaimana cara seorang itu berpikir kemampuan tingkat tinggi, yang mana nanti itu di sana itu menggunakan taksonomi Bloom, yang mana di situ ada C4 analisis, kemudian C5 sama C6. C6 itu mengkreasi, kemudian analisis dan juga pokoknya seperti itu, Kak. Kalau taksonomi Bloom itu kan tingkatannya ada C1, C2, C3, C4, C5, C6. Tapi untuk HOTS itu menggunakan ini taksonomi Bloom yang C4, C5, C6. Mencipta. Jadi soal-soal HOTS itu bukan harus soal-soal yang sulit, tapi soal-soal yang menuntut anak itu berpikir tingkat tinggi. Jadi misalnya gini, di sini di buku ini misalkan saya buka contohnya ya Kak ya. Ketika membahas terkait menganalisis itu kan ada satu contoh yang misalkan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu contohnya seperti ini. Nih,
Randi memiliki sebuah tangki berbentuk tabung dengan luas daerah tingkat lengkungnya 200 pi cm persegi dan luas seluruh permukaan tabung 250 pi cm persegi dengan tinggi 20 cm. Bagian manakah dari tangki itu yang belum diketahui dan tentukan ukurannya? Jadi di sini kan seakan-akan siswa itu ketika mengerjakan seperti soal dalam kehidupan sehari-hari juga. Dibawa dalam soal kehidupan sehari-hari dan juga soal ini pun bukan termasuk soal yang berat. Jadi soal HOTS itu tidak harus soal yang berat, tapi soal yang bisa mengajak anak untuk menganalisis. Kemudian itu untuk C4 ya. Kalau selanjutnya nanti di sini di bab ini bab berapa? Bab 5 ini adalah mencipta, kemudian nanti ada lagi. Pokoknya yang kreasi itu adalah mencipta, seperti itu. Jadi soalnya itu tidak harus melulu soal-soal yang sulit terkait HOTS itu. Tapi intinya bisa mengajak anak untuk menganalisa gitu ya. Ada 4 ada 3 yang harus diperhatikan, yaitu bisa menganalisis, kemudian bisa mengevaluasi, C5, kemudian C6-nya adalah mengkreasi atau mencipta. Gitu. Oke, jadi istilahnya kalau menggunakan metode atau HOT ini ya, bisa dibilang metode gitu ya, itu nanti mendapatkan secara komplit untuk anak-anak bisa menganalisa, kemudian mengevaluasi sama mencipta atau mengkreasi. Sama mencipta, mengkreasi. Dan perlu diingat, soal HOTS itu belum tentu soal yang sulit, seperti itu. Ya, jadi manfaatnya banyak sekali. Ini kalau mau mengetahui lebih jauh lagi, lihat di Oma Aksara Baca. Nanti ada ID-nya dicantumkan, kemudian WA bisnisnya juga ya. Oke, menarik loh. Ini juga sudah disertai sama contoh-contohnya juga. Gitu. Kapan-kapan kayaknya perlu ini diulas. Gitu ya, kayak spesifik gitu ya. Spesifik kayaknya. Ini kayaknya menarik ya. Soalnya banyak di beberapa sekolah gitu ya sudah mulai menerapkan ini. Mungkin karena itu tadi capaian-capaian C1 sama C6 itu yang ternyata juga manfaatnya ke anak didik itu, iya betul. Bagus sekali gitu.